Baik, di video kali ini saya akan mengganti kompresor kulkas sub 2 pintu dengan seri punggungnya SC237. Dia SC237. Dia menggunakan kompresor GMCC SE45E1J9. Kerusakannya kompresornya macet ya, hanya getar. Beberapa metode sudah saya coba, dipancing pakai kapasitor juga nggak mau, cuma belum saya banting sih. Saya kapok membanting kompresor, bukannya bisa jalan malah tambah hancur. Dan ini penggantinya saya dapatkan GMCC juga, tapi beda kodenya, sama-sama 45 tapi PE45H1F9. Secara bodi dia lebih besar ya, bodinya lebih besar. Dan kompresor ini saya dapatkan di harga 695.000 belum ongkir dari toko ini. Ini nama tokonya ya, dari kota Surakarta, dan dikirim ke Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Beratnya 7.000 gram, 7 kilo ya. Ini batas kirimnya pertengahan bulan lalu, cuma baru sempat kali ini saya mengerjakannya. Di spesifikasinya juga di sini ditulis sesuai dengan kulkas yang mau diganti kompresor ya. SJ, ini banyak tipe yang cocok dengan kompresor ini. SJ197, 236, 237, dan yang mau saya ganti SJ237 ya. Jadi walaupun bodinya beda besar, ini menurut spesifikasinya bisa digunakan. Oke, sebelum dipasang ke kulkas ada beberapa pengecekan yang harus kita lakukan ya. Walaupun itu kompresor baru, kita harus cek arus, cek pres, dan juga cek oli ya, jangan lupa. Belum tentu olinya cukup walaupun kompresor baru. Untuk pemasangan kabel listrik ini yang umum ya, atas sama kanan, dan dia tidak dapat bawaan cover ini, tidak dapat bawaan overload dan juga PTC, hanya kompresor saja. Sekarang langsung kita coba. Ini pakai yang kanan ya, pakai yang kanan. Langsung kita nyalakan, kita lihat ampernya. Ampernya bagus, ada di setengah ampere ya, 0,5. Oke, bagus. Suaranya halus, ampernya bagus, tekanannya kuat. Berikutnya yang harus dicek itu oli. Olinya cukup enggak, karena ini bodinya lebih besar. Yang jelas ini volume oli pasti lebih banyak daripada yang bawaannya sana. Oke, kita siapkan gelas, kita tuang olinya. Oh, ada, tapi sedikit sekali, sedikit sekali ya. Kita tunggu. Cukup enggak nih olinya? Oke, ada keluar seberapa itu. Habis.
habis ya. Oke, habis. Bisa dilihat ya olehnya. Tidak sampai setengah gelas. Ini tidak sampai 100 mili. Oke, ini yang banyak lupa atau tidak dilakukan. Jika kita mau mengganti kompresor baru, dianggapnya olinya sudah cukup dari pabrik. Nah, ini buktinya. Sementara untuk kompresor kulkas satu pintu saja, itu biasanya menggunakan oli sekitar 220 mili ya, atau 1/4 gelas. Apalagi ini yang kompresornya lebih besar. Paling tidak ya minimal 1/4 gelas. Ini kalau tidak ditambahkan, bisa bertahan 3 bulan saja sudah untung ya. Kalau enggak ngancing lagi kompresornya. Beberapa yang harus dicek ketika kita mau mengganti kompresor sebuah kulkas, walaupun itu kompresor baru. Ini yang paling penting harus dicek adalah olinya cukup apa enggak. Baik, nanti tinggal mau ditambahkan, mungkin saya isi 1/4. Ya, ini kompresornya sudah terpasang di kulkasnya ya, yang badannya lebih besar ini. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan mengganti kompresor baru, karena untuk kulkas 2 pintu ini, pipa kapiler bawaannya ini dia pakai 0,026 ya, seperti yang biasa digunakan di satu pintu. Jadi ketika pertama kali saya pasang kompresor yang ini, yang bodinya lebih gede, walaupun sama-sama 45 kodenya ya, yang aslinya ini ya SE45, kemudian penggantinya ini PE45, dan bodinya lebih besar. Ketika pertama saya pasang, saya isi freon buntu-buntu terus sampai ada 3-4 kali saya flushing, saya bersihkan, sudah dikasih metil dia buntu terus. Ini metil udah banyak, saya habis filter, ganti beberapa kali, tetap buntu. Akhirnya saya putuskan saya ganti kapiler 0,028 ya, saya ganti ini 0,028 karena saya pikir mungkin lubangnya terlalu kecil, tekanan kompresornya terlalu besar sehingga dia buntu-buntu terus. Pertama saya pasang 2 meter untuk kapiler 0,028. Pembekuannya tidak sempurna. Di dalam evapnya bunga esnya tipis, kemudian di bagian sini membeku semua. Bagian sini jadi es, tapi di evaporatornya lapisan bunga esnya tipis gitu. Nah, akhirnya saya tambah lagi 1 meter sehingga di sini ada sambungan ya. Nah, di situ saya sambung 1 meter lagi, terus saya tusukkan dari belakang, kemudian saya lem silikon gitu ya. Jadi keseluruhan pakai 0,028 3 meter, sisanya saya gulung di sini. Filternya saya tempelkan di pipa balik sini. Tujuannya supaya menghangatkan pipa balik ya, supaya dia tidak berair. Kemudian saya isi 10 PSI, beku sampai sini. Sampai sini jadi es, bukan cuma berair. Walaupun filter ini panas, sampai sini jadi es. Saya kurangi sampai 0 ya. PSI nya 0 itu sekarang. Nol PSI ya. Oke, 0 PSI. Tapi enggak apa-apa, enggak buntu-buntu lagi, dan ampere segitu 0,6.
0,63 0,64 ya. Ini sudah saya nyalakan sekitar ada 2 jam lebih mungkin, karena saya tinggal mandi. Dengan posisi seperti ini, ganti kompresor baru, ganti kapiler 3 meter ya, 0,028. Ini pembekuannya sudah bagus, jadi tidak bisa pasang langsung lancar gitu ya. Tadinya saya bayangkan ganti kompresor baru tinggal dipasang, flashing, vakum, isi freon, beres. Ternyata sampai 2 hari terjadi buntu-buntu terus, karena mungkin pipanya ini terlalu kecil, tekanan kompresor terlalu besar ya, lubang pipanya terlalu kecil gitu. Tapi walaupun kompresor baru, kapiler baru, jangan lupa diisi metil ya. Kalau nggak diisi metil tetap buntu. Tadi pertama buntu, jadi biasakan diisi metil lah. Saya ngisinya segini nih, pakai tutup metil ini saya isi penuh, habis saya masukkan lewat sini, lewat kapiler buntu yang kita buat dari cabangan di filter ya, seperti itu biasa saya lupa karena saya pikir sudah di flashing bersih, filter sudah baru, kapiler baru, kompresor baru, di flashing udah nggak ada air, nggak ada oli, nggak dikasih metil, tetap buntu. Begitu sudah membeku dia buntu, jarum langsung turun dari nol. Begitu mulai membeku, jarum langsung turun kayak di vakum, bekuannya mencair lagi ya, kita buang freon lagi. Jadi metil itu sangat penting ternyata ya untuk mengatasi kebuntuan. Oke, sekarang kita cek bagian depannya. Ini kalau kita lihat udah bagus tuh anunya, bunga esnya ya, uapnya. 2 jam saya colokan, posisi begini saja untuk penutup depannya belum saya pasang. Itu bunga esnya udah tebal ya, dan tidak buntu-buntu lagi. Untuk olinya kemarin saya isi 1 gelas lebih sedikit lah, tidak sampai 1/4, 1/8 lah mungkin, 1/8 gelas. Jadi separuhnya 1/4. Kalau 200 dibagi 8 kan 25 mili ya, sekitar 225 lah saya masukkan. Itu aman, olinya tidak muncrat-muncrat kemana-mana. Jadi kondisi akhirnya ya seperti ini, itu 0,6, tekanan ada di 0 PSI. Oh, setelah kita buka pintu dia naik sedikit ya, adalah 5 PSI ya. Dan ini lancar, sudah 2 jam tidak buntu-buntu lagi, pembekuan sudah sempurna, tekanan sangat rendah 0,6. Standarnya di sini bisa kita lihat, nah di situ 0,9A ya. Untuk ampere standar 0,9. Di sini 0,6. Tekanan hampir 0 PSI. Jadi seperti itu, siapa tahu ada yang lagi ganti kompresor seperti ini, sama-sama kode 45 tapi yang sana PE 45, yang badannya lebih besar, PE 45, kemudian yang aslinya ini SE 45, bentuk badannya lebih kecil. Saya kira tekanan dua kompresor ini memang beda walaupun sama-sama 45, karena kompresor bawaannya ini, kapiler bawaan kulkasnya menggunakan 0,026. Kalau kompresor yang besar ini pakai 0,026, buntu-buntu, begitu membeku buntu. Oke, baik, jadi seperti itu saja yang dapat saya bagikan di video kali ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa di video berikutnya.